Halo Sobat Indosport, ketemu lagi bersama saya Alfian Fadila di YouTube channelnya Indosport di program Dari Arena. Di program Dari Arena kali ini akan ada berita dari Timnas Indonesia U19, juga ada berita dari Jack Brown yang berhasil membuktikan semangatnya lewat 2 golnya di laga Timnas Indonesia U19, dan juga ada berita dari beberapa rumor transfer Liga Eropa. Ini dia. Ingin berikan Egy Maulana Fikri kesempatan, Presiden Lesya Dangs batal rekrut wonderkid Benfica. Ingin berikan kesempatan untuk Egy Maulana Fikri, Lesya Dangs membatalkan rencana mereka untuk merekrut wonderkid Benfica. Sebelumnya, Lesya Dangs dikabarkan ingin merekrut wonderkid Benfica, Zé Gomes, untuk menambah kekuatan mereka di lini depan. Tetapi, kabar tersebut ditepis kebenarannya oleh Presiden Lesya Dangs, Adak Manziara, yang menyatakan jika mereka tidak lagi membutuhkan tambahan amunisi baru dan memilih untuk memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang ada di tim, termasuk memberikan kesempatan untuk Egy Maulana Fikri. Kabar ini tentu saja membuat kans Egy untuk menjadi pilihan reguler di Lesya Dangs menjadi sangat besar. Musim ini dirinya berkesempatan untuk membuktikan jika ia layak untuk terus bermain di setiap pekannya. Timnas Indonesia U19 bantai Makedonia Utara. Timnas Indonesia U19 berhasil menang besar atas Makedonia Utara dengan skor 4-1. Gol dari Garuda Nusantara berhasil dicetak oleh Witan Sulaiman, Irfan Jauhari, dan 2 gol dari Jack Brown. Saat kick-off babak pertama dimulai, Timnas Indonesia U19 langsung menggempur pertahanan Makedonia Utara. Bray Fatari tampil cukup apik karena beberapa kali mencoba melakukan tusukan. Setelah terus menggempur lini belakang lawan, akhirnya Timnas Indonesia U19 mampu unggul 1-0 pada menit ke-13. Witan Sulaiman mampu mencegah kebuntuan setelah menerima umpan manis dari Bray Fatari. Namun sayang, Bray Fatari tiba-tiba mengalami sakit di bagian kaki yang membuatnya ditarik keluar dan digantikan oleh Jack Brown pada menit ke-20. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Seusai jeda, petaka bagi pasukan Shin Taeyong karena wasit memberikan hadiah penalti untuk Makedonia Utara pada menit ke-48. Dan secara mengejutkan, Jack Brown mampu mencetak gol setelah memanfaatkan bola rebound dari sundulannya sendiri yang dihalau pemain belakang lawan. Unggul 2-1 membuat Garuda Nusantara semakin percaya diri. Pada menit ke-69, Timnas Indonesia U19 sukses memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Kali ini kembali Jack Brown mampu mencetak gol setelah memanfaatkan umpan matang dari Bagas Kava dari sisi kiri pertahanan Makedonia Utara. Memasuki menit ke-85, tensi pertandingan semakin memanas. Makedonia Utara yang tertinggal 3 gol berbalik menekan pertahanan Indonesia yang dijaga 2 bek tangguh, Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Namun hingga wasit meniupkan peluit akhir babak kedua, skor kemenangan 4-1 untuk Timnas Indonesia U19 tetap bertahan. Media Malaysia terpukau dengan ketajaman Jack Brown usai cetak brace. Jack Brown tampil luar biasa saat Timnas Indonesia U19 menang telak 4-1 atas Makedonia Utara di Stadion NLG Naksing Minggu 11 Oktober 2020. Masuk dari bangku cadangan menggantikan Bray Fatari pada menit ke-20, Jack Brown tidak menyia-nyiakan kesempatan dari pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Taeyong. Gol dari pemain klub Inggris ini, Lincoln City FC, membuat rekan duetnya sebagai striker yakni Irfan Jauhari termotivasi. Akhirnya Irfan Jauhari tidak mau kalah dan menambah keunggulan menjadi 4-1 pada menit ke-83. Penampilan gemilang dari pemain keturunan Inggris Indonesia itu langsung mendapatkan sorotan serius media Malaysia, Phuket FC. Dalam artikelnya, media tersebut sangat terpukau dengan ketajaman Jack Brown. Di pertandingan uji coba selanjutnya, Timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Shin Taeyong akan kembali bersua Bosnia Herzegovina pada 20 Oktober 2020 mendatang. Debut manis di Timnas U19, Elkan Bagot bangga kenakan jersey Indonesia. Berita selanjutnya masih dari Timnas Indonesia U19. Elkan Bagot menjalani debut bersama tim nasional Indonesia U19 saat lawan Makedonia Utara pada laga uji coba di Stadion NKJ Naksing Minggu 11 Oktober 2020. Pada pertandingan tersebut, pemain berdarah Inggris ini bermain penuh selama 90 menit. Elkan yang bermain untuk klub Ipswich Town, Inggris, tampak tidak ada kendala dalam mengawal pertahanan Garuda Muda. Bersama Bagas Kava, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan, mereka menjadi kuartet tokoh Timnas U19 saat meredam agresivitas Makedonia Utara. Debut Elkan bertambah manis karena di laga tersebut Timnas Indonesia U19 menang dengan skor 4-1. Elkan menilai Timnas Indonesia U19 tampil sangat bagus dan terus menekan.
Elkan Bagot pun dalam wawancaranya yang dilansir dari laman resmi PSSI Ayo menyebut dukung jika bangga kami, dapat bermain dan saksikan menjalani laga debut Timnas bersama U19 Timnas Indonesia eksklusif U19. on Ia juga berterima kasih kepada PSSI dan semua pihak yang membuatnya dapat bertanding menggunakan jersey Timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Namun, Elkan Bagot tidak mau cepat berpuas diri. Baginya ini baru awal penampilannya bersama Timnas Indonesia U19. Dia pun ingin terus fokus dan memperbaiki hal-hal yang masih dinilai kurang. Jika memang harus, Manchester United harus pecat Ole Gunnar Solskjaer. Rumor pemecatan manajer langsung merebak di awal kompetisi Liga Inggris musim ini. Salah satunya tertuju ke manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Hal tersebut seperti diberitakan kepada media Mirror, disebutkan bahwa CEO Manchester United, Ed Woodward, tak ragu memecat Ole Gunnar Solskjaer memang dirasa harus dilakukan. Hal itu tak lepas dari performa Manchester United yang belum menjanjikan di awal musim ini. Apalagi yang terbaru Setan Merah kalah memalukan dari Tottenham Hotspur di kandang sendiri pekan lalu dengan skor 1-6. Kabar terbaru juga Manchester United membidik ex-manajer Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino untuk menggantikan Solskjaer. Meski begitu, banyak pihak menilai kalau bicara pemecatan rasanya terlalu cepat. Bersama Setan Merah, Solskjaer diikat kontrak sampai tahun 2022. Memang sih, pria asal Norwegia yang juga legenda ini itu memang merupakan manajer debutan di Liga Inggris. Kembali ke Edward, disebutkan pihak klub benar-benar tidak akan ragu kalau performa MU terus jeblok. Musim masih panjang, maka bisakah Solskjaer mengamankan kursinya? Saat berhasil membawa finish United ke peringkat 3 musim lalu, Solskjaer dinilai mampu mengeluarkan potensi terbaik pemain muda seperti Mason Greenwood dan Scott McTominay, tapi kini lini pertahanan MU jadi sorotan di awal musim. Solskjaer dinilai tidak bergerak cepat untuk membeli bek tengah. Tak ayal, pos tersebut tampaknya menjadi masalah besar karena inkonsistensinya performa Harry Maguire dan dua bek tengah lainnya Eric Bailly dan Victor Lindelof. AC Milan gagal pertahankan Hakan Çalhanoğlu, Juventus siap menampung. Beralih ke Liga Italia, Hakan Çalhanoğlu berpotensi meninggalkan AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Hal ini bakal menguntungkan rival mereka di Serie A yaitu Juventus. AC Milan berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 3 laga perdana mereka di Serie A musim ini, yakni kontra Bologna 2-0, kontra Crotone 2-0, dan terakhir melawan Spezia dengan skor 3-0. Penampilan mereka tak lepas dari kegemilangan Hakan Çalhanoğlu yang berhasil mengatur jalannya pertandingan. Pemain berpaspor Turki itu telah mencatatkan 4 gol dan 3 assist di awal musim 2020-2021. Meski Hakan memberi kontribusi apik untuk tim, AC Milan rupanya belum memberi kontrak anyar kepada ex pemain Bayer Leverkusen tersebut. Kontrak Çalhanoğlu di Milan akan berakhir pada musim panas 2021. Itu berarti mulai Januari, klub manapun dapat mulai menghubungi sang pemain yang bakal berstatus bebas transfer itu. Melihat kondisi ini, rival Serie A mereka yaitu Juventus rupanya mulai bersiap untuk membajak Hakan Çalhanoğlu dari San Siro. Dikutip dari Calcio Mercato, desas-desus ini sebenarnya telah muncul sejak Bianconeri masih ditangani Massimiliano Allegri. Namun Juventus belum berani mengambil langkah besar dalam memboyong Çalhanoğlu ke Turin. Kali ini si nyonya tua akan terus memantau perkembangan Çalhanoğlu di Milan. Apabila hingga Januari sang pemain belum mendapat kepastian mengenai kontraknya, Direktur Olahraga Juventus Fabio Paratici siap menerkam dan menyiapkan siasat untuk mendaratkan Çalhanoğlu di Turin. Hakan Çalhanoğlu bisa saja terpikat akan tawan Juventus mengingat dirinya ingin menjajal euforia Liga Champions. Ditambah lagi, Çalhanoğlu juga meminta upah 5 juta euro atau sekitar 86 miliar per musim. Nah, itu dia tadi berita dari Arena di episode minggu ini. Buat kalian yang mau pantau berita seputar Timnas Indonesia U19, terus juga pantau berita seputar bursa transfer, juga pantau berita soal sepak bola atau olahraga lainnya yang terbaru, pantau aja website indosport.com. Dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport @indosport.com. Juga subscribe channel YouTube Indosport. Sampai ketemu lagi ya.